Masuk ke bab baru tentang momentum dan impuls ya. Apa itu momentum, apa itu impuls? Momentum ini lambangnya P, impuls ini lambangnya I ya. Momentum adalah perkalian dari massa dan kecepatan ya. Jadi kalau ini massa ya, perkalian massa dan kecepatan itu dengan momentum. Kata momentum secara fisika itu artinya massa dikali kecepatan. Lalu impuls itu apa? Impuls adalah besarnya gaya dikali lamanya gaya bekerja gitu ya. Jadi kalau impuls itu adalah besarnya gaya dikali waktu, berapa lama gaya itu bekerja. Apa hubungan impuls sama momentum? Impuls ini menyebabkan terjadinya perubahan momentum gitu ya. Jadi perubahan momentum tuh besarnya seberapa banyak tergantung impulsnya berapa ya. Jadi I itu impuls sama dengan perubahan delta P ya. P itu kan tadi momentum massa kali kecepatan. Jadi kita bisa tulis massa kali kecepatan akhir dikurangi massa kali kecepatan awal ya. I itu sendiri tadi kan F dikali delta T ya. Maka rumusnya adalah F kali delta T adalah mv2 min mv1 gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan momentum dan impuls ya. Kita lihat soal nomor 1. Sebuah benda masanya 5 kg mengalami perubahan kecepatan awalnya 10 meter per detik jadi 15 meter per detik. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Impuls adalah perubahan momentum ya, massa kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ini bisa disederhanakan jadi M-nya dikeluarin biar enak ngitungnya. V2 min V1 ya, masukin M-nya 5, V2-nya 15, V1-nya 10. Berarti ini 25 kg meter per detik ya. Nomor 2. Bola bermassa 0,2 kg, kelajuannya 20 meter per detik, dilempar ke arah pemukul. Berarti ini bola dilempar ke sana ya. Kecepatannya 20 meter per detik. Agar bola berbalik arah dengan kelajuan, berarti di sini dia dipukul nih. Di sini dia dipukul lalu bolanya berbalik arah dengan kelajuan 30 meter per detik. Karena ini arahnya berbeda, maka kecepatannya adalah negatif 30 gitu ya, meter per detik dikasih gaya ke kiri gitu. Gayanya berapa ya. Nah, tentukan besar gaya pemukul jika waktu kontak antara pemukul dan bola itu adalah 0,001 detik ya. Kita masukin rumusnya. Impuls F kali delta T sama dengan M V2 min V1 gitu ya. F-nya ini yang dicari, T-nya 0,01 detik ya. Sama dengan massanya 0,2, V2-nya berapa? Jangan lupa minnya dipakai karena dia arahnya beda ya. Jadi ini min 30 min 20. Berarti F-nya sama dengan 0,2 dikali min 30 min 20 min 50 ya, dibagi 0,001. Berarti berapa? 0,2 kali 50 min 10 dibagi 0,001. Ini berarti min 10 dikali 1000 ya. Min 10 dikali 1000. Berarti berapa? Min 10.000 Newton. Min ini cuma arahnya aja, arahnya ke kiri. Kalau besarnya ya berarti 10.000 Newton ya. Nomor 3. Sebuah bola yang mempunyai momentum P menumbuk dinding dan memantul. Tumbukan bersifat lenting sempurna dan arahnya tegak lurus. Besarnya perubahan momentum bola adalah berapa ya? Oke, ini ada yang disebut dengan lenting sempurna tadi ya. Oke, berarti kita masuk ke jenis tumbukan dulu ya. Jadi bicara tentang momentum dan impuls, berarti kita bicara tentang tumbukan karena nanti itu yang akan dibahas ya. Tumbukan itu apa? Jadi ketika ada dua benda
bertemu, menumbuk ya, lalu terjadi perubahan kecepatan antara kedua benda itu gitu ya. Jadi kita akan bahas dulu yang namanya jenis tumbukan. Ya. Jenis tumbukan itu pertama ada tumbukan lenting sempurna katanya. Lenting sempurna itu yang gimana? Lenting sempurna itu kalau misalkan ini ada bola satu ya, arahnya ke kanan, kemudian ada bola dua, arahnya ke kiri. Kemudian akhirnya mereka bertumbukan di sini, gitu ya, bertumbukan. Akibat bertumbukan, ya, arah sama kecepatan benda kan berubah ya, tapi ketika tumbukannya lenting sempurna, misalkan ini asalnya V1 ya, ini V2 gitu. Ketika tumbukannya lenting sempurna, maka setelah tumbukan, ini sebelum, ini sesudah ya, ini bola A gitu ya, ini bola B. Nah, setelah tumbukan, maka bola A arahnya yang asalnya ke kanan, ya kan, dia jadi ke kiri dengan kecepatan min V1, dan B arahnya ke kanan dengan kecepatan V2 ya. Kalau ini kan V2 arahnya ke kiri ya, ini ke kanan, min V2 berarti lenting sempurna itu seperti itu. Ketika dia bertumbukan lalu apa namanya ya, mantul dua-duanya dengan kecepatan yang sama.